Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan penjelasan terkait transformasi geometri. Sebelumnya, saya Fahjania Aulia Sawa. Saya Robin Zazarobi. Saya Salma Mesa Zahra. Saya Putri Farasa Sabila. Saya Rahela Zahwa Kusuma. Saya Abi Maulana. Nanti video kami ya. Dadah. Nah, sebelum memulai materi, kalian harus tahu dulu nih, apa sih transformasi geometri? Transformasi geometri ini pada dasarnya materi yang membahas terkait perubahan dari suatu bidang. Terjadinya transformasi geometri ini biasanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam matematika biasanya digambarkan lewat sebuah titik-titik tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, transformasi berarti perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menjelaskan soal garis, sudut, bidang, dan ruang. Ada beberapa jenis dari transformasi geometri, yaitu adalah translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Dan kali ini kami akan membawakan materi transformasi geometri tentang translasi atau yang artinya pergeseran. Nah guys, kalian sekarang pasti udah ngerti kan apa itu transformasi geometri? Karena udah pada ngerti nih, waktunya kita bikin alat peragaannya. Nah guys, ini dia nih contoh dari alat peragaannya. Sekarang waktunya kalian dengerin penjelasan dari kami. Tahu dikit. Halo guys, kalian sudah tahu belum pengertian dari transformasi geometri? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transformasi geometri. Transformasi geometri ini pada dasarnya materi yang membahas terkait perubahan dari suatu bidang. Biasanya transformasi geometri ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam matematika biasanya menggambarkan lewat titik-titik tertentu. Oke, sekian. Nah, setelah mengetahui sedikit landasan teori dari penjelasan sebelumnya, di sini saya akan mendefinisikan apa itu transformasi geometri. Transformasi adalah perubahan struktur, baik itu bertambah, mengurang, maupun kembali pada unsurnya. Sedangkan geometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari soal apa itu garis, sudut, ruang, dan bangun. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa transformasi geometri adalah perubahan bentuk, baik itu garis, bidang, unsur, ruang, dan bangun. Di transformasi geometri ini pun memiliki 4 jenis, yaitu translasi, dilatasi, rotasi, dan refleksi. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membawakan materi tentang translasi. Nah teman-teman, translasi atau pergeseran merupakan suatu jenis geometri yang dimana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke titik tertentu dalam bidang garis lurus. Nah, mengakibatkan terjadinya pergeseran pada bidang garis lurus dari suatu arah dan jarak tertentu. Pada dasarnya, translasi itu hanya mengubah posisi, bukan bentuk, bukan jarak, dan maupun bukan bidangnya.
Nah, jadi contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah perosotan. Nah, gimana sih cara contoh sederhana itu bisa terjadi? Yaitu dengan dimana seorang yang sama di dalam titik yang sama di bidang sama dan sebuah bidang berpindah dari titik awal itu adalah contohnya guys. Jadi dari awal titik sini sampai ke titik akhir ujung perosotan itu adalah contohnya. Terus yang kedua itu adalah kendaraan yang berjalan di jalan lurus. Jadi kejadian itu bisa dilihat bahwa kendaraan yang merupakan objek tidak mengalami perubahan ukuran tetap tetapi hanya berpindah tempat. Baiklah, kita akan melanjutkan materi dari persamaan umum translasi. P, X, Y, translasikan A dan B menjadi P aksen X plus A, Y plus B. Dengan keterangan P, X, Y sama dengan koordinat titik awalnya. A, pergeseran sumbu X, B, pergeseran sumbu Y, dan P aksen X plus A, Y plus B sama dengan koordinat akhir setelah pergeseran. Soal yang bernilai kecil itu akan bisa menggunakan kertas kartesius. Nah, namun bagaimana jika translasinya itu bernilai besar? Bukankah agak sulit jika ingin menggambar kotak kartesius satu persatu? Nah, saya di sini akan memberikan triknya, yaitu soal seperti ini. Tentukan bayangan titik P 6,8 jika digeser 140 ke arah kanan dan 153 ke arah atas. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yaitu menggunakan persamaan umum A, X, Y ditranslasikan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Bagaimana kita mencarinya? Y aksen. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas contoh soal terkait transformasi geometri. Soal pertama yaitu koordinat titik A min 3,5 ditranslasikan dengan menggeser 8 ke arah kanan dan 4 ke arah bawah. Maka koordinat titik A aksennya adalah, baik karena koordinat titik A adalah min 3 dan 5, maka kita geser ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 dan geser 4 ke arah bawah. 1, 2, 3, 4. Maka koordinat titik A aksen adalah 5,1. Baik, contoh selanjutnya adalah koordinat titik P berada di 4,3 dan ditranslasikan dengan menggeser 4 ke arah bawah dan 9 ke arah kiri. Jadi kita geser seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi titik T aksen adalah min 5,1. Relaxation till we take it to the limit. Meditation till we let it all go. Lazy days and hazy nights and new beginnings. If you love me, won't you say it so? Relaxation till we take it to the limit. Meditation till we let it all go. Lazy days and hazy nights and new beginnings. Baby, we can keep it casual. Relaxation till we take it to the limit. Meditation till we let it all go. Lazy days and hazy nights, my head is spinning. If you love me, won't you say it so? Relaxation till we take it to the limit. Meditation till we let it all go. Lazy days and hazy nights and new beginnings. Or we can keep it casual. Rotasi. Saat kita naik biang lala,
Tentunya kita akan berputar mengikuti arah putaran biang lala yang berpusat di titik tengah biang lala tersebut. Nah, biang lala ini merupakan salah satu contoh aplikasi konsep rotasi di kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa nggak menyebutkan contoh-contoh lain penggunaan rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Berbicara tentang rotasi, pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasinya. Suatu benda dapat dirotasikan dengan sudut mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Namun, untuk saat ini, kita akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasi, bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika berlawanan arah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai positif. Tapi, jika searah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai negatif. Rotasi dapat dilakukan jika ada titik pusat rotasi X, Y. Namun, jika pusat rotasi tidak ditentukan, artinya titik pusat rotasi tersebut adalah titik asal O, 0,0. Sekarang, gimana caranya merotasikan sebuah titik? Misalnya, kita akan merotasikan titik A 3,2 dengan pusat rotasinya yaitu titik O 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Kita mau cari hasil rotasinya dengan sudut-sudut istimewa nih, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, kita mulai merotasikan titik A dengan sudut rotasi 90 derajat. Kita gambar Setelah itu, kita putar sejauh 90 derajat ke arah kiri karena berlawanan arah jarum jam. Kalian bisa menggunakan busur dan jangka ya untuk merotasikan ini. Busur untuk menghitung besar sudutnya dan jangka untuk memutar titiknya. Nah, setelah kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, didapatlah koordinat titik A aksennya yaitu negatif 2,3. Rotasi yang kedua yaitu dengan sudut sejauh 180 derajat. Sama seperti tadi, kita buat garis dari titik A ke titik asal dulu. Kemudian, kita putar titiknya dengan menggunakan jangka dan busur sejauh 180 derajat ke arah kiri. Dan negatif 3, negatif 2. Kemudian rotasi sejauh 270 derajat. Dengan cara yang sama, tinggal kita putar titiknya sejauh 270 derajat ke arah kiri. Kita peroleh titik A aksennya yaitu 2, negatif 3. Dan terakhir, untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, maka titik A akan kembali ke posisi awal yaitu 3,2. Nah, dari 4 rotasi yang sudah kita lakukan terhadap titik A, maka kita akan memperoleh kesimpulan tentang rotasi dengan pusat 0,0 dan berlawanan arah jarum jam. Untuk rotasi dengan sudut 90 derajat, kita lihat susunan angka dalam kedua koordinat ini, di mana
untuk titik koordinat bayangannya itu bertukar tempat antara absis dan ordinatnya. Namun, nilai absisnya jadi negatif. Sehingga kesimpulannya, jika ada titik X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat, maka koordinat titik bayangannya menjadi negatif Y, X. Sekarang, rotasi yang kedua, yaitu dengan sudut sebesar 180 derajat. Titik bayangannya memiliki angka koordinat yang sama dengan titik awalnya, namun nilai keduanya menjadi negatif. Sehingga, untuk titik X, Y yang dirotasikan sebesar 180 derajat, koordinat titik bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Yang ketiga, ini kebalikan dari rotasi yang pertama. Koordinat titik bayangannya bertukar tempat antara absis dan ordinatnya, namun yang bernilai negatif adalah ordinat dari titik bayangannya. Jadi, untuk rotasi titik X, Y dengan sudut sebesar 270 derajat akan diperoleh koordinat titik bayangannya Y, negatif X. Nah, kalau kesimpulan rotasi yang terakhir ini tentunya paling mudah diingat. Untuk rotasi satu putaran penuh atau 360 derajat, maka titik yang dirotasikan akan kembali ke posisi awal. Sehingga koordinat titik awal dan bayangannya akan sama. Oh ya Bu, ternyata rotasi dengan sudut 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam, koordinat titik bayangannya sama saja dengan rotasi titik yang sama dengan sudut 270 derajat tapi searah jarum jam ya Bu? Iya, betul sekali. Sehingga kita bisa menggunakan rumus rotasi positif 90 derajat ini untuk menentukan koordinat titik bayangan rotasi negatif 270 derajat. Sekarang, gimana dengan rotasi bangun datar? Sama saja kok dengan rotasi titik. Kita tinggal merotasikan setiap titik sudut dari bangun datar yang akan kita rotasikan. Misal, kita akan merotasikan segitiga ABC ini sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, rotasi 90 derajat searah jarum jam itu sama saja artinya dengan kita merotasikan sejauh 270 derajat dengan berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita bisa menggunakan rumus rotasi positif 270 derajat ini, yaitu koordinat titik bayangannya menjadi Y, negatif X. Mari kita mulai merotasikan. Dimulai dari titik A 1,4. Koordinat titik bayangannya menjadi 4, negatif 1. Jika kita gambarkan pergerakan rotasinya, jadi seperti ini. Kemudian titik B 1,8. Koordinat titik bayangannya yaitu 8, negatif 1. Gambar rotasi titiknya seperti ini. Selanjutnya, titik C 5,8. Koordinat titik bayangannya yaitu 8, negatif 5. Dan ini posisi titiknya setelah dirotasikan. Kita hubungkan ketiga titik bayangan ini sehingga menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan bayangan dari segitiga ABC yang dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam terhadap titik asal 0,0. Mudah kan? Nah teman-teman, kalian sekarang pasti udah pada ngerti kan apa itu rotasi atau perputaran. Sekarang waktunya kalian dengerin penjelasan dari Fazania. Baiklah, berikut ini adalah contoh soal yang kami praktekkan di kelas.
Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik P yang bernilai 5,6 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Dalam menyelesaikan soal berikut, kita memakai persamaan umum X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali dengan nilai X dan Y. Penyelesaian X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali dengan 5 dan 6. Nilai cos 90 derajat adalah 0 dan sin 90 derajat adalah 1. Di sana diminta dengan min sin 90 derajat, maka nilainya menjadi min 1. Lalu dikalikan dengan nilai XY yaitu 5 dan 6. Perkalian ini menggunakan perkalian baris dan kolom. Maka 0 dikali 5 adalah 0, ditambah dengan min 1 dikali 6 adalah min 6. Lalu baris yang kedua, 1 dikali 5 sama dengan 5, dan 0 dikali 6 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 0 ditambah min 6 dan 5 ditambah 0. Maka nilai X aksen Y aksen sama dengan min 6,5.